Selamat pagi pemirsa, sudah sepantasnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang didapatkan oleh laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2023 bukanlah prestasi. Hasil WTP yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK itu memanglah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah sebagai pengguna APBN. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 10 Juli 2024 dengan tema hasil wajar audit bukan prestasi. Bersama saya Iqbal Himawan. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita hadir di sini editorial Media Indonesia itu bukan sebuah prestasi ya. Karena memang sudah kewajiban. Sudah kewajiban. Jadi jangan dianggap ketika sudah datang kemudian ini dianggap sebuah prestasi. Karena ini kita melaksanakan kewajiban. Nah, itu yang juga menjadi topik dan menjadi pertanyaan publik. Betul. Hari ini hasil wajar audit bukan prestasi. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, Mas Indra, ada beberapa topik utama menjadi headline dalam Harian Media Indonesia kali ini. Pemirsa Anda bisa menyimak versi cetak maupun versi e-paper. Kita akan lihat lebih jauh dan yang jelas kita mengharapkan ada prestasi di situ ya, Mas. Betul. Tapi kalau soal LKPP, wajar tanpa pengecualian, sebenarnya kalau dari istilah itu kan wajar tanpa pengecualian kan artinya exceptional ya Mas ya. Betul. Tapi kenyataannya kalau kita lihat memang sebenarnya ya memang itu sudah harus dilakukan. Artinya itu yang sudah harus menjadi standar, bukan sebuah prestasi ya. Jadi kita pertama mengapresiasi dan senang ya mendengar Presiden Joko Widodo menyampaikan ini ketika menerima LHP LKPP dari BPK ya, dan menyampaikan bahwa wajar tanpa pengecualian itu atau WTP, status opini WTP itu bukan sebuah prestasi. Seharusnya ini juga di sisi lain, tapi seharusnya kita berharap sebenarnya ini sudah disampaikan Presiden tentunya harusnya berulang kali di depan para menterinya ketika dalam rapat-rapat kabinet. Karena kementerian lembaga beberapa waktu kita sering melihat juga seringkali bahkan membanggakan WTP itu sebagai sebuah prestasi capaian kementerian. Dan kalau tidak salah juga banyak sekali yang bahkan menggelar syukuran gitu ya setelah adanya opini WTP ini, di framing ke publik dan lain sebagainya. Entah mungkin ada sebagian kementerian yang mungkin beriklan di berbagai media menyampaikan bahwa WTP. Tidak semuanya jelek, tetapi memang itu bentuk akuntabilitas. Tapi sekali lagi frame tentang WTP itu prestasi itu adalah salah besar. Nah, kita berharap memang itu seharusnya diingatkan oleh Presiden Jokowi di setiap rapat-rapat kementerian. Semoga begitu ya. Kita baru tahunya disampaikan ke publik saat kemarin saja oleh Presiden Jokowi saat menerima LHP LKPP. Kenapa itu kewajiban? Pertanyaannya. Tentu sangat mudah sekali Iqbal, ketika Anda digaji oleh negara dari APBN dan ketika Anda mengelola keuangan negara, maka sudah sewajibnya Anda harus bisa mempertanggungjawabkan itu secara clean. Di mana status pertanggungjawaban yang secara jelas dan clean itu statusnya adalah WTP. Justru kita akan bertanya, kenapa status Anda WDP, tingkatan di bawahnya lagi, wajar dengan pengecualian, atau tidak wajar, TW, atau apalagi sampai ada opini dari BPK misalnya statusnya tidak menyampaikan pendapat, TMP, tidak memberikan pendapat atau tidak menyampaikan pendapat, itu lebih bertanya lagi, berarti Anda tidak akuntabel mengelola keuangan negara. Ya, ketika status WTP ya sudah pas, sesuai, jadi takarannya pas saja, sesuai dengan kewajiban. Nah, bahayanya ketika memandang WTP itu sebagai sebuah prestasi adalah ketika nanti kementerian atau lembaga atau pemerintahan daerah juga mengejar WTP itu dengan cara-cara yang tidak benar. Oke, itu menarik. Ketika dipandang itu sebagai sebuah prestasi, kemudian menjadi target dan dikejar dengan cara-cara tidak benar, nah inilah akar persoalan yang nanti akan kita bicarakan. Ini akan menghalalkan segala cara begitu. Itu yang dikhawatirkan. Kita tidak ingin itu terjadi. Dan pemirsa itulah yang menjadi topik utama dalam Harian Media Indonesia kali ini. Kita akan langsung melihat hasil wajar audit bukan prestasi. Selamat menyaksikan. Hasil wajar audit bukan prestasi. Sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo menyatakan
bahwa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang didapatkan oleh laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2023 bukanlah prestasi. Hasil WTP yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK itu memanglah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah sebagai pengguna APBN. Ia menjadi kemestian untuk pemerintahan dengan tata kelola modern. Presiden menerima laporan hasil pemeriksaan LHP LKPP 2023 awal pekan ini. Hasil WTP tersebut sebenarnya juga sudah terpublikasi sejak awal Juni, yakni dengan diserahkannya LHP LKPP 2023 itu beserta ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 kepada DPR RI. Semenjak itu pun, publik sudah mengetahui jika tidak seluruh laporan keuangan kementerian dan lembaga atau LKKL mendapat WTP. Dari 84 LKKL, ada 4 yang mendapat opini wajar dengan pengecualian atau WDP, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo, dan Bappenas. Namun, hasil keempatnya dianggap tidak memengaruhi keseluruhan LHP LKPP tersebut. Opini WTP adalah hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Sementara, sesuai kepanjangannya, WDP menunjukkan adanya penyampaian materi dan informasi keuangan yang dikecualikan dari yang dianggap wajar. Selain itu, terdapat 2 lagi bentuk opini BPK, yakni opini tidak wajar atau TW yang diberikan pada laporan keuangan yang tidak menyajikan informasi keuangan entitas sesuai dengan standar. Terakhir, opini tidak memberikan pendapat atau TMP dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Jangka Panjang Nasional RPJMN 2020-2024, pemerintah menetapkan target 92% LKKL mendapat WTP. Dengan begitu, LKPP 2023 memang masih memenuhi target. Namun tetap saja, dalam logika sederhana, LKPP dengan hasil WTP itu ibarat anak sekolah yang mengerjakan tugas sesuai aturan. Meski merupakan nilai tertinggi, tetaplah itu merupakan standar. Lebih jauh lagi, hasil WTP tetaplah merupakan penilaian administrasi, bukan faktual di lapangan. Sebab itu pula, tidak ada jaminan hasil WTP pada laporan keuangan berarti bebas dari perilaku korupsi. WTP hanyalah mempersempit celah korupsi dengan adanya sistem yang ditetapkan untuk berbagai pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pemerintah. Selama moral korup bercokol, segala capaian itu tetap tidak ada artinya. Mulai dari hal sederhana seperti pencatatan dan penatausahaan bukti-bukti, transaksi sampai prosedur, semua bisa diakali. Maka jangan heran jika ada kementerian dan Pemda yang mendapat WTP, namun pimpinan dan beberapa pejabatnya terjerat korupsi. Sejumlah kasus korupsi di kementerian, lembaga berpredikat, WTP itu pula membuat hasil audit BPK sangat dipertanyakan kebenarannya. Bahkan muncul kecurigaan adanya jual beli WTP sudah semakin santer sejak 2022 hingga dipertanyakan pula oleh DPR di rapat komisi dengan BPK. Di rapat itu pula, meski ditanyakan pemberian WTP sesuai prosedur, BPK mengakui jika bisa saja lembaga yang mendapat hasil tertinggi itu tersangkut suap atau korupsi lainnya. Namun, selama kasus tersebut tidak menggunakan APBN, noda busuk itu tetap tidak memengaruhi pemberian WTP. Dengan semua kenyataan itu, sepatutnya pemerintah menghentikan glorifikasi terhadap WTP. Semua kementerian, lembaga, begitu pula dengan Pemda justru harus memahami WTP sebagai kewajiban minimal. Di luar itu, pemerintah pusat maupun daerah masih harus membuktikan integritas mereka melalui kinerja yang bersih dan transparan. Mereka harus menyadari bahwa predikat WTP yang tidak berbanding lurus dengan capaian program di lapangan justru menjadi kecurigaan. Hasil wajar audit bukan prestasi, itu yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Kami akan kembali dengan pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan tema kita pada pagi hari ini adalah hasil wajar audit bukan prestasi. Itu terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian yang dinilai merupakan cermin dari kinerja lembaga. Padahal seharusnya itu sudah menjadi sebuah kewajiban. Kita akan membahas lebih lanjut tema editorial kita kali ini melalui sambungan telepon dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak Agus, WTP ini wajar tanpa pengecualian, ini kan bisa disebut pencapaian, dianggap sebagai pencapaian tertinggi dari kementerian atau lembaga. Nah, tapi kenyataannya kenapa masih ada korupsi di dalamnya, Pak? Jadi Anda melihat seberapa akuntabel status WTP ini untuk menjadi ukuran? Gini, pertanyaan saya pertama, baliknya nih. Memang masih percaya sama BPK? Pertanyaan saya nih. Ya kan yang memberikan itu kan BPK, emang kita masih percaya? Kan ternyata banyak kasus korupsi juga di BPK kan, yang sudah di pengadilan, eksekusinya saya nggak tahu seperti apa. Nah, jadi kalau kita beli, saya ingat ibu saya, kalau kita beli ikan, kita buka insang di kepala busuk, seluruh badannya busuk. Nah, sekarang lalu kita mau percaya WTP. Kan WTP itu juga patut diduga kan komoditas. Silakan tanya deh kemana-mana, dan sulit dibuktikan. Mungkin KPK dulu sebut bukan KPK, sekarang bisa membuktikan. Jadi menurut saya, itu masih wajar atau tidak, saya sih tidak percaya gitu ya. Karena itu transaksional, yang harusnya tidak. Itu yang saya sayangkan selama ini. Kan ini mau pergantian anggota BPK juga, jadi ya janganlah yang politisi. Kan kita perlu supaya negara ini baik. Kemudian persoalan-persoalan di KL juga baik, tidak ada korupsi. Semua yang temuan dibuktikan, kan begitu. Lalu APH masuk, idealnya begitu. Tapi kan sampai hari ini saya pribadi sih kecewa. Gitu. Oke, jadi menurut Anda kalau seperti itu, WTP ini masih penting tidak sih Pak untuk mengukur kinerja sebuah kementerian atau lembaga? Nah, sekarang kalau kondisi politik dan sosial seperti sekarang, menurut saya pribadi nih ya, bisa salah, ya tidak penting. Karena kan Anda mau WTP, WT apalah itu kan, bisa diatur, patut diduga bisa diatur. Kan itu di mana-mana silakan tanya. Jadi kalau masih ada korupsi di KL, ya kita kan negara penggemar korupsi, mau bagaimana? APH-nya begak tidak. Ya kan, semua sekarang apapun kebijakan itu transaksional. Jadi susah kita untuk menilai apakah ini masih efektif atau tidak. Ya, mungkin silahkan tanya pada kawan-kawan periset lah. Jadi yang efektif apa Pak untuk mengukur sebuah kinerja kementerian lembaga dari segi akuntabilitasnya? Artinya kan hal ini ada auditor yang terjun di situ, memang ada beberapa oknum yang tersangkut kasus korupsi, tapi kan ada juga auditor lain yang mungkin memiliki integritas. Jadi ukurannya harus dengan menggunakan apa kan WTP ini tidak penting? Ya perkara karena dia yang akan melakukan audit ya harus bersih dulu. Tidak boleh ada oknum-oknum yang menjadikan ini bahan transaksional, kan? Harus semua, saya yakin 90% masih bersih. Kawan-kawan saya banyak di situ yang apa namanya auditor-auditor muda penuh dengan semangat. Tapi kan putusannya ada di atas. Ini yang jadi berdayakanlah kembali marwah dari BPK itu. Apapun satunya lagi BPKP. Ketika itu berwibawa, kemudian APH-nya berwibawa, selesai korupsi. Selagi itu tidak, sulit, saya tidak bisa membayangkan bagaimana memberantas korupsi itu. Oke, jadi saatnya BPK justru mengevaluasi internal mereka juga, artinya ini bisa menjadi momentum juga Pak Agus? Betul, kan ini akan ada pemilihan nih. Ya carilah yang betul-betul. Jangan, kan pemilihannya ada di DPR. Jangan DPR juga bertransaksi. Pilihlah yang betul-betul kan anggota BPK yang baru, ya pimpinan BPK yang baru, yang berintegritas. Saya rasa mereka sama-sama sudah senior, pasti ya. Kemudian juga sudah kenyang. Jadi tinggal integritas saja. Ketika integritasnya tidak ada, kita mau training tata kelola, training apalah yang mendatangkan korupsi, nggak akan jalan, hanya menghabiskan APBN saja. Ini yang keprihatinan saya itu. Jadi ini mumpung waktunya memilih, pilihlah, wahai bapak-bapak DPR yang terpilih nanti, kan ini belum pelantikan gitu ya, untuk segera
bekerja bekerja dengan baik supaya kita menghasilkan tadi insangnya harus baik sehingga ikannya itu baik. Gitu. Oke, Pak Agus, saya ingin meminta tanggapan Anda terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menerima LHP LKPP 2023 baru-baru ini yang menyatakan bahwa itu bukanlah sebuah prestasi. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan kepala negara ini? Ya mungkin kepala negara juga tahu sebetulnya, tapi tidak bisa apa-apa. Jadi bukan prestasi, ya biasa-biasa saja. Kita perlu lihat apakah proses auditnya itu baik atau benar, ya kan? Apakah tata kelolanya baik? Karena kan sebelum diaudit ada pre-audit. Kita lihat apakah pre-audit yang dilakukan itu benar. Misalnya jalan bareng dengan yang akan diaudit, itu kan nggak betul. Sehingga ada transaksi-transaksi tadi. Jadi kalau Presiden mengatakan begitu, saya setuju, itu biasa-biasa saja. Nah, ada keistimewanya karena tadi yang saya katakan ada transaksi. Tahu tapi tidak bisa apa-apa, maksudnya apa Pak Agus? Siapa presidennya? Iya. Iya, yang buktinya dia ngomong gitu kan berarti tidak bisa. Kalau itu betul-betul audit dilaksanakan, tentu Presiden akan memerintahkan segera APH turun, periksa, tangkap, kan begitu. Oke. Kan diselidiki dulu apakah auditnya itu betul atau tidak, gitu loh. Jadi kalau makanya saya ingin BPK sekali itu berdaya yang baru ini, teman-teman di DPR yang akan memilih, mohon ini harus berintegritas, orangnya sudah kenyang, ya kan, paham seluk-beluk, yang busuk-busuk baru. Kalau tidak akan sama saja. Percayalah, indeks korupsi kita kan naik turun terus. Oke. Ya. Baik. Turun artinya jelek ya, jelek. Oke. Baik, Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Mas Indra, jadi salah satu yang penting juga adalah ini justru menjadi momentum evaluasi internal dari BPK itu sendiri. Betul, kalau tadi kita di segmen awal tadi berbicara dari sudut pandang kementerian lembaga yang menggunakan anggaran atau keuangan negara, pengelola keuangan negara, maka harus punya kewajiban untuk akuntabel dan status WTP tentu bukan prestasi tapi kewajiban. Nah, di sisi ini sekarang kita bicara dari sisi BPK-nya memang. Kenapa dari sisi BPK-nya? Karena kita memang, ya seperti yang disampaikan Pak Agus, mungkin yang dimaksud emang kita masih percaya BPK. Tadi di awal Pak Agus dengan menjawab dengan pertanyaan. Artinya sudut pandang Pak Agus itu lebih kepada bukan soal tidak perlu ada BPK. Nggak mungkin tidak ada BPK, karena BPK itu adalah auditor negara. Harus ada yang mengaudit siapa yang menggunakan keuangan negara dan harus ada pihak yang mengaudit. Pernyataan atau pertanyaan Pak Agus ini yang sekaligus menjawab pertanyaan Iqbal tadi lebih kepada sebuah sikap. Sekarang ini kita perlu evaluasi besar-besaran terhadap mereka yang akan duduk di BPK. Dan beberapa kasus sebelumnya Iqbal menunjukkan kepada kita di beberapa waktu atau kasus-kasus yang lalu, misalnya kita lihat ada sebuah tangkap tangan di kasus Ade Yasin ya, Bogor saat itu ketika ada yang berusaha menyuap BPK melalui orang kepercayaannya begitu kan, dan kemudian di situ ada operasi tangkap tangan, kalau tidak salah ada 4 anggota BPK perwakilan Jawa Barat yang menerima suap 1,9 miliar. Dan kita tahu di tahun 2017 juga ada anggota BPK yang kemudian mendapatkan suap motor gede ya, sebuah merek dari motor besar, Moge, yang juga artinya memang ini menjadi komoditas begitu. Bahkan mungkin di beberapa waktu terakhir ini BPK-nya bukan menerima suap tapi meminta disuap. Itu ada juga, ada salah satu kasus yang bahkan meminta disuap. Ada kesaksian dalam sampai persidangan 12 miliar dalam persidangan, 12 miliar minta disuap. Nah ini kan artinya memang bagaimana mau membuat atau mengaudit secara akuntabel ketika auditornya sendiri kotor begitu Iqbal. Sehingga tadi itu sebuah pernyataan dalam bentuk pertanyaan ya, yang Pak Agus sampaikan tadi, sebuah pesimisme. Bagaimana bisa kita berharap kalau kemudian seperti ini? Mas Indra, apakah ini contoh nyata dari abuse of power? Kalau kita melihat, dengar kata audit kan pasti biasanya takut kan, orang jadi panik, sudah khawatir. Sudah jelas itu abuse of power, dan bukan hanya sekedar abuse of power, itu perilaku koruptif. Karena kan sudah sangat powerful begitu ya? Iya, sangat powerful. Mereka memanfaatkan itu. Betul. Jadi memang mereka harus powerful.
tapi memang harus dijaga integritasnya. Kuncinya dalam integritas. Ujiannya di Kalau situ mereka ya. nggak terlalu powerful, nanti seringkali kan kita melihat lembaga ketika nggak terlalu powerful, kita nggak bisa apa-apa. Kan begitu tuh seringkali di lembaga-lembaga tertentu lah misalnya. Iya. Kita nggak bisa apa. Mereka harus powerful memang. Harus mau, tapi integritasnya juga harus dijaga. Nah ini momentum tadi Pak Agus bilang. Sekarang ada rencana pergantian. Maka pilihlah yang bukan politisi. Minimal meminimalisir itu ya. Ketika politisi sudah pasti ada kepentingan kelompok kan di situ. Kalau dia seorang politisi yang dipilih, walaupun dia sudah keluar dari partai politiknya, dia pasti punya kepentingan akan kelompok. Dalam hal ini mungkin partainya atau mungkin kolega-kolega partainya kan begitu. Iya. Maka pilihlah yang memang auditor profesional, yang hitam putih saja. Auditor itu harus hitam putih, nggak boleh di abu-abu. Kita tidak kekurangan itu ya di Indonesia ya. Seharusnya tidak kekurangan, tidak kekurangan. Pilihlah karena demi apa namanya ya, demi kemajuan berbangsa bernegara ini. Tadi disinggung soal IPK, indeks persepsi korupsi kita yang terus turun. Supaya kita stagnan, tapi rankingnya stagnan, tapi ininya turun begitu. Nah ini yang apa namanya menjadi perhatian kita semua gitu. Menarik juga tadi kalau disinggung soal Iqbal tadi tentang kalaupun status WTP, tapi kenapa korupsi masih ada gitu. Harusnya WTP kan, kalau kita bicara konteksnya BPK yang sudah ideal ya. Ini tadi kan masuk pada bagaimana WTP bisa dipercaya, masih ada korupsi gitu kan. Ya karena WTP-nya dijadikan komoditas jualan oleh BPK yang menerima suap. Ini memang sudah nggak bisa dibahas kalau ini udah memang kacau balau kalau ini ya. Tapi ketika pun apa namanya BPK-nya ini clean, bersih, integritasnya bagus dan melakukan audit secara profesional, itu memang masih ada celah korupsi, Iqbal. Jadi misalnya sebuah kementerian dianggap WTP yang melakukan audit juga clean, tapi bukan berarti ini tidak bersih dari korupsi. Belum tentu bersih dari korupsi maksudnya. Karena apa? Kita bicara korupsi, kita bicara yang cukup populer ya, GONE teori. GONE itu sebuah singkatan ya, GONE. Jadi GONE, korupsi itu terjadi karena GONE itu tadi. Greed, G-nya greed, Keserakahan. iya. O-nya opportunity, Kesempatan. N itu needs, dan kemudian E-nya itu expose atau exposure. Nah, dengan adanya WTP atau audit yang clean ini tadi, bersih, itu minimal hanya bisa menutup opportunity dan expose. Jadi dengan audit keuangan, pengelolaan keuangan negara dengan baik, opportunity itu tertutup buat mereka yang mau melakukan korupsi maksudnya. Iya. Dan expose, dia terekspos. Jadi karena dia akuntabel kan, terekspos. Tapi belum tentu menjamin itu dari korupsi. Kenapa? Karena ada unsur greed. Orang kalau sudah greed, apapun bisa dilakukan. Keserakahan, ketamakan. Dan korupsi itu itu frame-nya kan lebih besar. Ketika dia seorang pejabat tertentu, ya kan, dia tidak menggunakan keuangan negaranya ini sebagai yang akan dikorupsi, tapi dia menerima gratifikasi, masuk dalam soal korupsi. Itu masuk dalam, kan ada rumus gratifikasi dan lain sebagainya. Ini nggak ngomongin APBN nih, tapi dia menyalahgunakan jabatannya nih. Dia menerima sebuah hadiah besar, kan ada aturannya tuh di undang-undang tentang tindak pidana pemberantasan korupsi kan. Menerima itu sudah masuk. Artinya jangan juga bingung, oh dia kan kementerian yang di bawah dia atau lembaga di bawah dia atau pemerintahan daerah di bawah dia WTP. Tapi kok ada korupsi di situ? Ya karena ada unsur-unsur itu. Masih ada celah greed dan needs. Oke. Gitu. Coba nanti apakah pemirsa juga beranggapan sama ya Mas Indra? Nanti kita akan tanya. Kami beri kesempatan kepada Anda untuk memberikan opini melalui sambungan telepon. Tapi nanti usai jeda tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia dan yang menjadi topik kita pada pagi hari ini adalah hasil wajar audit bukan prestasi. Kami undang Anda untuk berpartisipasi memberikan opini Anda melalui sambungan telepon. Kita akan sapa. Yang pertama ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik menyinggapi soal WTP ini Pak, yang bukan prestasi katanya. Baik, saya sependapat ya dengan Presiden bahwa hasil wajar audit itu bukan prestasi atau itu bukan prestasi. Tetapi saya menyayangkan mestinya Presiden tidak sampai di situ statementnya. Bagaimana memperoleh WTP itu harus diselidiki kebenarannya. Karena apa? Kelihatannya WTP ini kalau itu dianggap prestasi maka seluruh daerah-daerah atau pemerintah daerah dan kementerian itu mengejar karena itu dianggap prestasi. Karena ada juga yang beriklan mendapat WTP dan sebagainya. Nah, tidak sedikit ada beberapa contoh kepala daerah itu mengiklankan diri mendapat WTP, 1 minggu kemudian ditangkap KPK. Artinya hasil WTP itu diragukan karena apa? Nah ini kan harus kita cegah, jangan sampai juga pemberian WTP itu lalu kepala-kepala daerah dan kementerian berlomba-lomba memperoleh karena terkesan sebagai prestasi, tetapi cara memperolehnya tidak wajar. Nah ini juga kita pertanyakan independensi daripada BPK itu sendiri. Tadi Bang Indra sudah mengulas bahwa tidak menutup kemungkinan juga di BPK itu terjadi pemberian WTP itu karena ada transaksi. Nah bagi saya sekarang itu adalah bagaimana pemerintah harus meninjau kembali apakah WTP ini masih relevan dengan kondisi sekarang atau kita kembalikan ke marwahnya dari awal BPK terdahulu. Tetap auditor-auditor itu harus diberikan orang-orang yang kredibel, yang jujur. Dan kalau boleh saya sarankan tidak perlu ada unsur partai politik di dalamnya. Karena kalau dia ada unsur partai politik, rata-rata yang menjabat kepala daerah itu orang partai. Nah kalau dia pun sudah tidak menjadi anggota partai itu, tetap jaringan hubungan itu tetap masih terjalin. Dan itu akan menimbulkan kejadian-kejadian seperti yang kita lihat sekarang. Jadi saran saya sebaiknya pemberian WTP itu perlu ditinjau lagi apakah masih relevan atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman. Selanjutnya kita sapa Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal Himawan dan Bung Indra Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Indra. Jangan saling mendahului. Baik Ibu Indra. Sama namanya. Mengenai hasil wajar audit bukan prestasi, betul itu. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Pak Tasrik Usman bahwa Presiden Jokowi jangan sampai di situ, mungkin ini setahap demi setahap. Waktu itu sebelum ini Presiden pernah menanyakan bahwa APBN yang sudah digelontorkan kok masih membeku aja di tangan para kepala daerah ini, bukannya segera direalisasikan untuk membangun daerahnya masing-masing. Nah, dari situ aja itu udah peringatan dari Presiden mengapa kepala daerah tidak bisa bergerak. Karena sesungguhnya mereka itu bukan untuk membangun daerahnya masing-masing, tapi mencari-cari kepala daerah mana yang pantas ditiru laporannya untuk bisa menghasilkan WTP itu. Jadi menunggu, bukannya mengerjakan program,
tapi menyiapkan laporan supaya nanti dapat hasil WTP dan beserta amplop dalam tanda kutip pelisinnya. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Agus Pambagio bahwa beliau percaya di BPK ini 90% masih berintegritas. Betul. Di mana-mana pun yang berintegritas itu lebih banyak daripada yang nyeleneh itu, yang nyeleweng. Tapi yang banyak itu terganjal oleh yang sedikit itu, karena sudah umum dikatakan membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Jadi, sekarang waktunya sudah ada peringatan, cobalah bagaimana supaya laporan yang ada itu sesuai dengan apa yang dikerjakan dan tidak ada penyelewengan di sana sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak John Veto di Batam. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Selamat pagi, Mas Indra. Salam sehat selalu. Salam sehat, Pak John. Silakan, Pak. Ya. Jadi ini ya, tema pagi hari ini hasil wajar audit bukan prestasi, apa yang dikatakan Presiden. Tapi kalau saya setuju dengan cuma terlambat. Ya. Presiden kok baru di ujung-ujung kekuasaan dia diapakan ini. Udah banyak jatuh korban kan. Berapa banyak audit yang ditangkap? Berapa banyak kepala daerah yang ditangkap gara-gara apa? Kelengkong-pengkong sama auditor. Jadi begini, kalau dengan tema ini memang saya bisa biasa aja. Memang begitu. Setiap rupiah uang negara itu memang harus diaudit. Enggak, WTP ini kan memang betul kata yang penelpon pertama tadi. Ada yang dipasang di baleo, gambar kepala daerahnya, enggak lama itu dia ditangkap sama KPK. Jadi cuma sayangnya Presiden kita kok sekarang dia sampaikan ini. Iya. Jadi ada apa kan gitu juga kan? Kenapa udah jatuh banyak korban baru dia apa ini? Iya. Seharusnya ini ya ada lagi apa kata Pak yang apa tadi narasumber kita tadi Pak Agus tadi itu ya ini memang udah rusak di sananya, harus dibenahi ulang lagi di apa nih ini mumpung lagi ada seleksi ya, ada mudah-mudahan DPR RI yang terbaru ini yang dilantik ini yang apa yang menentukan. Jangan ada jangan ada orang partai di dalam. Karena kita tidak salah ada juga orang partai kemarin yang audit yang sekarang masih di dalam penjara. Ya, dari BPK itu. Jadi Pak John. saran Presiden itu sangat betul apa kata Presiden. Cuma disayangkan kenapa Presiden tinggal berapa bulan juga dia berkomentar sekarang. Kenapa seharusnya dari awal dulu udah begitu. Oke, makasih Pak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Veto dari Batam. Mas Indra, menarik masing-masing poinnya ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Indra, menarik tadi kita mendengar beberapa penelpon. Jadi mereka juga mempertanyakan ini seolah-olah WTP didapatkan lalu dijadikan iklan dan seperti etalase dari kinerja atau lembaga institusi itu sendiri. Bagaimana Mas Indra? Jadi kan dia mencontohkan tadi ada Pak Tasrik ya dari Kalimantan Selatan tadi yang menceritakan ada seorang kepala daerah gitu ya beriklan karena sukses menghasilkan WTP, pasang baliho, besoknya ditangkap KPK kasus korupsi. Karena kasus korupsi gitu. Tadi kan sudah kita jelaskan soal Ghosn teori tadi. Apalagi kalau kemudian anggapannya adalah BPK itu sekarang ini ya integritasnya masih diragukan karena memang melihat ada berbagai kasus, banyak kasus yang mengiringi ya, dan seolah-olah tidak berhenti, ada upaya minta disuap, ada yang disuap dan lain sebagainya. Karena akhirnya WTP itu menjadi
sebuah komoditas. Tapi yang menarik tadi yang perlu kita cermati juga pendapat Ibu Indra di Cirebon. Ini yang juga menarik. Tadi kita juga menyoroti BPK, tapi sekarang kita menyoroti kepada penggunanya, pengguna anggarannya, yaitu kementerian lembaga atau pemerintahan daerah. Jangan sampai memang WTP ini dianggap sebagai sebuah prestasi sehingga dikejar nggak karu-karuan dengan cara apapun, cara yang benar maupun yang tidak benar, tapi lupa bahwa sebenarnya penggunaan keuangan negara itu harus sesuai dengan asas kemanfaatannya. Misalnya nih, ketika sebuah daerah atau sebuah kementerian lembaga mendapatkan sebuah anggaran, ini sudah ada manfaatnya belum buat masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing tadi ya. Nah, karena gini, tadi yang Ibu Indra menarik, ketika kemudian orang fokus kementerian lembaga atau pemerintahan daerah pengguna anggaran fokus mengejar status WTP. Status WTP-nya yang dikejar nih, tapi status dengan cara yang pokoknya dapat WTP nih. Dengan segala shortcutnya segala macam ya, meniru, bahkan tadi ada cerita menyuap dan lain sebagainya. Karena pentingin statusnya, bukan proses dalam mendapatkan status yang sebenarnya gitu loh. Yaitu apa proses dalam mendapatkan status sebenarnya? Ketika Anda mendapatkan anggaran apa untuk membangun jalan misalnya. Ini contoh sederhana aja. Jalannya sudah dibangun dengan benar nggak? Atau sekedar ada jalan dengan spek yang rendah? Tapi untuk bisa kemudian statusnya bagus, dia nyuap BPK-nya misalnya. Oh sudah sesuai, padahal nggak sesuai di lapangan. Kan asas kemanfaatannya nggak ada bagi masyarakat. Kan itu di contoh ini. Sehingga melupakan bagaimana penggunaan anggaran sebenarnya, ngejar status WTP. Ini yang memang yang dikhawatirkan tadi. Ketika status WTP dianggap sebagai sebuah prestasi dan sebagai sebuah hasil capaian yang luar biasa, maka akan fokusnya ke sini nih, mencari shortcut, mencari jalan pintas, menyuap BPK dan lain sebagainya. Tapi anggarannya sendiri sebenarnya asas kemanfaatannya rendah. Jangan sampai itu terjadi. Jadi bolanya di mana sekarang Mas Indra? Ya, bolanya nanti. Tadi juga ada yang menarik, Pak John Veto mengatakan, kenapa ya Presiden tinggal beberapa bulan ini kemudian menyampaikan seperti hal-hal seperti ini yang sangat krusial, dan seperti seolah-olah waktu awal baru menjabat kan begitu. Ya ini pertanyaan-pertanyaan publik yang tidak bisa kita hindari. Kita juga sebenarnya bertanya hal yang sama. Makanya kita apresiasi tadi Presiden menyampaikan ini, tapi sebenarnya kita berharap ini sudah disampaikan terus-menerus, mungkin tidak ke publik ya. Kita berarti disampaikan terus-menerus kepada kementerian lembaga di bawahnya dalam rapat-rapat kabinet begitu. Dan sekarang tentu saja ya kita berharap dari sisi kementerian lembaga, nanti baik pemerintahan sekarang yang tinggal beberapa bulan maupun pemerintahan selanjutnya, kita ingatkan WTP jangan dianggap sebagai sebuah prestasi, tapi kewajiban. Bukan berarti WTP-nya tidak dihilangkan nih, atau dihilangkan atau tidak diadakan, tetap harus ada. Karena uang negara tetap harus diaudit. Iya, status Anda harus WTP. Jadi bukan Anda WTP Anda bagus, enggak, Anda WTP harus gitu, wajib gitu. Dan sisi lainnya, ayo kita perbaiki BPK. Kita isi dengan orang-orang yang kredibel, kita isi dengan orang-orang yang punya integritas. Terima kasih Mas Indra. Jangan sampai mengejar prestasi malah justru terjadi jual beli WTP ya. Nah itu yang salah. Semuanya itu salah, itu pasti kayak seperti itu. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih Pak. Editor Media Indonesia kali ini. Dan pemirsa, sepatutnya pemerintah menghentikan glorifikasi terhadap WTP. Semua kementerian, lembaga, begitu pula dengan pemerintah daerah justru harus memahami WTP ini sebagai kewajiban minimal. Di luar itu, pemerintah pusat maupun daerah masih harus membuktikan integritas mereka melalui kinerja yang bersih dan transparan. Mereka harus menyadari bahwa predikat WTP yang tidak berbanding lurus dengan capaian program di lapangan justru menjadi kecurigaan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.